Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang alkali. Logam alkali di alam. Logam alkali yang paling banyak ditemukan adalah natrium. Jumlahnya sebesar 2,8%. Jenis natrium yang paling mudah ditemukan adalah natrium klorida atau yang kita kenal dengan garam atau NaCl. Kemudian unsur kedua yang paling mudah ditemukan adalah kalium dengan jumlah 2,6% di seluruh bumi. Sebaliknya, yang paling langka adalah rubidium, litium, dan cesium. Masing-masing hanya berjumlah 0,01%, 0,002%, dan 0,0007%. Sedangkan fransium bersifat radioaktif dan hanya ada di alam dan waktu yang singkat. Cara memperoleh dan cara mengolah alkali. Natrium diperoleh dari proses elektrolisis lelehan NaCl yang dicampur dengan CaCl2 pada sel daun. Sumber utama logam natrium berasal dari garam batu dan air laut. Katoda Na plus Cl plus elektron menjadi NaCl. Anoda Cl min Cl setengah Cl gram plus elektron. Kalium. Metode yang digunakan untuk mengekstrak kalium adalah dengan menggunakan metode reduksi. Sumber utama logam kalium adalah silfit atau biasa disebut KCl. Logam kalium diperoleh dengan metode reduksi di mana lelehan KCl direaksikan dengan logam Na pada suhu 850 derajat Celcius. Reaksi ini berbeda dengan kesetimbangan karena litium yang terbentuk mudah menguap. Karena kalium yang dikeluarkan dari sistem kesetimbangan akan bergeser ke kanan untuk memproduksi logam kalium. Litium. Metode yang dilakukan untuk mengekstraksi litium adalah dengan menggunakan metode elektrolisis. Sumber mineralnya dapat diperoleh dari spodumen. Spodumen dipanaskan pada suhu 100 derajat Celcius, lalu dicampurkan dengan H2SO4 panas dan dilarutkan dengan air untuk memperoleh larutan Li2SO4. Selanjutnya, Li2SO4 direaksikan dengan Na2CO3 untuk membentuk Li2CO3 yang sukar larut. Li2SO4 plus Na2CO3 menjadi Li2CO3 plus Na2SO4. Setelah itu, Li2CO3 direaksikan dengan HCl untuk membentuk LiCl. Li2CO3 plus 2HCl menjadi 2LiCl plus H2O plus O2. Li dapat diperoleh dengan elektrolisis lelehan LiCl sebagai berikut. Katoda Li plus Cl plus elektron menjadi Li plus. Anoda Cl min menjadi setengah Cl2. Karena titik leleh LiCl tinggi 7.600 derajat Celcius, biaya elektrolisis menjadi mahal. Namun biaya dapat ditekan dengan cara menambahkan KCl 55% KCl dan 45% LiCl yang dapat menurunkan titik leleh menjadi 430 derajat Celcius. Rubidium. Metode yang dilakukan untuk mengekstraksi rubidium adalah dengan menggunakan metode reduksi. Logam rubidium dapat dibuat dengan mereduksi lelehan senyawa RbCl menurut reaksi Na plus RbCl menjadi Rb plus NaCl. Reaksi ini berada dalam kesetimbangan karena rubidium mudah menguap, maka rubidium dapat diproduksi terus-menerus dengan cara yang sama dengan proses reduksi kalium. Cesium. Metode yang dilakukan untuk mengekstraksi cesium adalah dengan menggunakan metode reduksi. Dengan cesium dapat dibuat mereduksi lelehan senyawa CsCl menurut reaksi Na plus CsCl menjadi Cs plus NaCl. Reaksi ini berada dalam kesetimbangan. Karena cesium mudah menguap, maka cesium dapat diproduksi terus-menerus dengan cara yang sama dengan proses reduksi kalium. Sifat fisika dan sifat kimia logam alkali. Sifat fisika dan sifat kimia logam alkali dapat dengan mudah dijelaskan berdasarkan konfigurasi elektron.
valensi yang mereka miliki, Ns menghasilkan ikatan logam yang lemah. Oleh karena itu, seluruh logam alkali lunak dan memiliki densitas titik leleh, titik didih rendah, begitu pula dengan Fowler sublimasi, penguapan dan disosialisasi. Seluruh logam alkali mengkristal dengan struktur kristal body centered kubik dan memiliki warna nyala yang khas karena elektron yang keluarnya sangat mudah terinteraksi. Konfigurasi juga mengakibatkan logam alkali memiliki jari-jari atom dan ion yang sangat besar serta konduktivitas termal dan listrik yang tinggi. Sifat kimia mereka didominasi oleh hilangnya elektron valensi sunyi untuk membentuk tingkat oksidasi +1. Mengingat mudahnya mengionkan elektron ini serta tingginya elektron yang diionisasi kedua, sifat kimia 5 teratas anggota logam alkali sebagian besar telah teramati. Kimiawi fransium belum begitu mapan mengingat radioaktivitasnya yang ekstrim, sehingga presentasi sifat-sifatnya dalam artikel ini terbatas. Sedikit yang diketahui tentang fransium menunjukkan bahwa perilakunya sangat dekat dengan cesium yang diperkirakan sifat fisik fransium bahkan lebih samar karena unsur misalnya tidak pernah diamati. Maka setiap data yang mungkin dikemukakan dapat literatur tentu saja merupakan eksplorasi spekulatif. Kegunaan alkali, litium bahan pelumas, baterai industri kaca, natrium industri kertas, zat penyerap, polutan, produksi cerobong asap, garam dapur, baking soda, kalium, pembuatan bubuk mestu pupuk, pembuatan film pada fotografi, industri deterjen, cesium, pendeteksi radiasi, rubidium, bahan pembuatan kaca spesial superionik, serta sebagai getter atau pembersih tabung vakum dari gas pemotor. Fransium merupakan salah satu unsur yang cukup jarang terdengar. Oleh karena itu, logam alkali ini hanya dapat dimanfaatkan untuk tujuan manfaat penelitian ilmiah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Well.